Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, terimalah salam panganjali umat dari kami. Om Swastiastu. Yang kami hormati, Ketua SDHD DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua PHDI Wilayah Kota Jakarta Barat beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat beserta jajarannya. Para ketua lembaga di wilayah Jakarta Barat, serta para peserta dan peninjau yang kami banggakan. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, kita dapat berkumpul hari ini, 20 Maret 2021, di rapat umum anggota SDHD Jakarta Barat. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Ketua PHDI Jakarta Barat, Bapak Iketut Sukadana. Kepada Bapak, kami persilakan. Om Swastiastu. Bapak Ibu Mas Dharma yang kami hormati, marilah kita memanjatkan doa dalam rangka rapat umum anggota supaya ini berjalan dengan baik. Diawali dengan sikap asana. Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama Hara Sedana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Sikap Amusti Karana. Oh Yang Widi, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak I Gusti Komang Widana, SAGM Pilha, kami persilakan. Om Swastiastu. Astungkara atas asung Kertawara Nugraha yang widiwasa. Kita dapat hadir pada hari ini untuk mengikuti acara rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat. Panitia sejak awal merencanakan kegiatan ini untuk dilakukan secara demokrasi, untuk memberikan peluang kepada tokoh warga Jakarta Barat yang berkenan menjadi Ketua Banjar. Terima kasih Bapak atas laporannya. Kita lanjutkan dengan sambutan Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat kepada Bapak Ida Bagus Jayapati, kami persilakan. Demikian juga kami harapkan Ketua Banjar yang terpilih nanti, siapapun dia, kami mengharapkan harus memiliki komitmen untuk melakukan perubahan, mengarah sesuatu yang lebih baik. Bersedia meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, dana, bahkan perasaan untuk kepentingan organisasi. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Oke, baik. Selanjutnya sambutan Ketua Umum SDHD DKI Jakarta yang kali ini diwakili oleh Bapak I Gusti Agung Putra SH MH selaku Sekretaris SDHD DKI Jakarta. Sekaligus dimohon untuk membuka acara. Kepada Pak I Gusti Agung Putra, kami persilakan. Om Swastiastu. Loko Sabda puniki bertujuan untuk melaksanakan utawi melakukan rotasi utawi regenerasi serta sebagai ajang untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat masa bakti 2016-2021 yang akan dimisioner karena masa baktinya telah berakhir. Mengingat suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila pengurusnya bisa bekerja sama
dalam mengelola organisasinya. Serta semoga pengurus yang nanti terpilih akan lebih kompak dan punya daya juang keumatan yang lebih tangguh, bisa melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pendahulunya. Dan dengan mengucap Om Awigenam Astu, Selanjutnya yaitu persidangan yang kami serahkan kepada pimpinan sidang sementara, yaitu Bapak Ida Bagus Jayapati, Bapak Inyoma Sutrisna, dan Bapak Ida Bagus Dharma Susila untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Karena jadwal acara dan tata tertib sudah kita bicarakan pada rapat tanggal 16 Maret tahun 2021, jadwal acara sesuai dengan yang diusulkan oleh SC secara resmi, atau kami tawarkan pada peserta apakah ini disetujui atau mungkin ada usulan untuk perubahan. Nah, sebelum kami resmikan, kami mohon pendapat dari peserta sidang. Ada usul? Kalau nggak ada usul, Pada dasarnya Niki, karena sudah dibahas secara berkelanjutan dan koordinasi dengan baik, kami dari PHDI menyetujui. Jadi nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, semua. oke, terima kasih. Rapat umum anggota Banjar Jakarta Barat kami nyatakan sah. Sorry. Swastiastu, yang bacakan keputusan rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021, Suka Duka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat nomor 01/Cap/RUA SDHD /3 Romawi /2021 tentang jadwal acara rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 tentang jadwal acara rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021. Kesatu, mengesahkan jadwal acara rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada panitia pelaksana rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 dan pimpinan sidang acara rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 Suka Duka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat untuk mematuhi jadwal acara rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021, pimpinan sidang, Ketua Ida Bagus Jayapati, anggota Ida Bagus Dharma Susila, Sekretaris Inyoman Sutrisna. Ya, yang kira selesai untuk keputusan nikah. Silakan lanjut. Dengan dibacakan susunan dan jadwal acara, maka untuk sidang sementara kami nyatakan selesai. Keputusan rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 nomor 02/Cap/RUA SDHD /3 Romawi /2021 tentang pimpinan sidang rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 tentang pimpinan sidang rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat
tahun 2021 Suka-Duka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat tentang pimpinan sidang tetap dalam pimpinan sidang tetap Rapat Umum Anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021. Ke-1, pimpinan sidang tetap Rapat Umum Anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota. Kedua, mengesahkan pimpinan sidang tetap Rapat Umum Anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 Suka-Duka Hindu Dharma DKI Jakarta sebagai berikut. Ketua, Made Sukendrio. Anggota, Made Pasek. Sekretaris, IGN G. Swanta Wijaya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2021. Rapat Umum Anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021, pimpinan sidang, Ketua Ide Bagus Jayapati, anggota Ide Bagus Dharma Susilo, Sekretaris Inyoman Sutrisna. Sekian. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kita adakan sesi foto bersama untuk para pimpinan sidang sementara bersama dengan Bapak Gusti Agung Putra selaku perwakilan dari SDHD DKI Jakarta didampingi oleh Bapak Ketua Panitia. Dipersilakan. Kita lanjutkan oleh pimpinan sidang tetap. Pertama, sesuai dengan jadwal acara yang telah disusun oleh panitia maupun ST, kita akan membahas, menetapkan, dan pengesahan tata tertib. Oke, pertama kita akan membuka sidang Rapat Umum Anggota SDHD Banjar Jakarta Barat. Karena sudah ada pengesahan tata tertib yang telah kita bahas sebelumnya, dan dari daftar hadir yang peserta yang punya hak, terusnya ada 22 peninjau yang melalui virtual. Kami kira sudah sah semuanya. Maka pengesahan tata tertib sudah kami sahkan. Langkah selanjutnya adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban dari pengurus SDHD Banjar Jakarta Barat. Kami persilakan. Sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Suka-Duka Hindu Dharma DKI Jakarta, kepengurusan Banjar Jakarta Barat sebenarnya sudah berakhir tanggal 21 Februari tahun 2021. Namun karena beberapa kendala, maka ini diperpanjang hingga baru hari ini dapat dilaksanakan musyawarah anggota Banjar Jakarta Barat tahun 2021 untuk masa bakti kepengurusan tahun 2021 hingga 2026. Adapun kegiatan yang dapat kami sampaikan, pertama kegiatan keagamaan. Untuk pembinaan umat di bidang keagamaan, Banjar Jakarta Barat senantiasa mengikuti persembahyangan bersama setiap hari raya Suci Saraswati, hari raya Galungan, hari raya Kuningan, Melasti, Tahun Agung Sanga, Puja Wali, di Pura Candrapraba maupun di pura sekitar DKI Jakarta, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan rada dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di bidang pendidikan, Persamaan, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Persamaan kita didirikan semenjak adanya Banjar Jakarta Barat, kurang lebih sudah berumur lebih daripada 30 tahun. Hingga saat ini setelah adanya pembangunan Persamaan yang lebih representatif, kelihatan jumlah siswa ada peningkatan, baik itu TK, SD, SMP, SMA, yang kurang lebih sampai saat ini adalah sekitar 200 anak siswa. Bidang organisasi, masa bakti kepengurusan Banjar Jakarta Barat akan berakhir
atau sudah berakhir tanggal 21 Februari tahun 2021. Dan saat ini kita sama-sama saksikan kita sedang melaksanakan Lokesabe atau rapat umum anggota Banjar Jakarta Barat. Pelaksanaan PAUKON dan Taur dan Feodalan. Banjar menyusun jadwal PAUKON, Taur, Odalan untuk pemerataan tugas dan tanggung jawab, maka jadwal tersebut dibuat untuk masa 4 tahun. Mengenai kegiatan eksternal, pengurus Banjar Jakarta Barat juga berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Keduka DKI maupun Parisade DKI, misalnya dalam pelaksanaan Taur Agung, perayaan Nyepi, Melasti, dan sebagainya. Demikian juga kita berpartisipasi dalam kepengurusan yayasan seperti Yayasan Gerahadiatnya, pengurusan Sukeduka DKI, dan juga terlibat dalam kepengurusan Yayasan Giri Taman Sari, Pura Gunung Salak. Ini suatu kegiatan eksternal yang kita laksanakan di luar Banjar Jakarta Barat. Bidang pembangunan selama 5 tahun ini, karena pura kita ini didirikan sejak tahun 70-an sehingga sampai saat ini kurang lebih berumur 50 tahun. Sehingga tentu sana sini ada kerusakan-kerusakan yang barangkali disebabkan oleh karena usia, juga karena sifat material dari bangunan tersebut. Sehingga kita melaksanakan renovasi perbaikan, yaitu renovasi Balai Publik. Jadi Balai Publik ini kita renovasi meliputi peninggian elevasi bangunan, dan juga badan bangunan itu kita tempelkan yang tadinya dari batu bata diganti dengan batu candi hitam yang kita khusus datangkan dari Bali. Kedua, renovasi Balai Pewedan. Balai Pewedan juga renovasi meliputi peninggian elevasi lantai bangunan dan ornamen dari bangunan hingga finishing dengan pelitur dan brada. Ketiga, renovasi Balai Kukul. Balai Kukul yang kita perbaiki adalah untuk menebalkan atap ijuk dari bangunan Balai Kukul yang tadinya sudah tipis, nyaris bocor, dan lain sebagainya. Dan renovasi kamar mandi. Kamar mandi, seperti Bapak Ibu kalian saksikan, ini baru kita laksanakan renovasi. Sehingga nyaman, lebih baik, sehingga mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh warga kita. Renovasi pesraman. Pesraman, bangunan yang kita bangun seperti kita saksikan di sini, sudah kurang lebih berumur 10 tahun, sehingga terjadi bocoran-bocoran pada bagian atapnya, sehingga kita laksanakan perbaikan-perbaikan atap. Demikian juga renovasi dapur suci, karena lantainya pecah, kotor, temboknya juga banyak yang retak, kita sudah laksanakan perbaikan tembok, ngecatan, dan perbaikan lantai keramik. Ketujuh, renovasi Balai Pemujaan Pemangku yang lama disebabkan karena konsleting listrik. Nah, sehingga kita sudah ganti dengan yang baru yang kita khusus datangkan dari Bali. Nah, demikian mengenai kegiatan yang lain adalah mengurus izin bangunan pura. Nah, sesuai dengan masukan-masukan dari warga dan pengurus Banjar, agar ada kepastian hukum ke depannya itu, kita sudah mengurus izin mendiri bangunan pura yang saat ini masih dalam proses
pengerjaan atau proses di Kota Madia, Jakarta Barat mengenai kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, Banjar Jakarta Barat ikut berpartisipasi dalam pembangunan pura-pura se-Jabodetabek. Selanjutnya, dimohon kepada unsur-unsur yang mewakili Tempek, PWSHD, dan KPSAD Jakarta Barat untuk memberikan pandangannya berkaitan dengan laporan Bapak Ketua Banjar. Mohon waktunya dibatasi 3 menit. Ya, saya akan mulai dari Tempek Tanjung Duren. Saya persilakan. Om Swastiastu. Kami sudah mendengar paparan dari Pak Idris Bagus Jayapati untuk periode 2016 dan 2021. Kami dari Tempek Tanjung Duren menyatakan setuju dengan hasil LPG. Terima kasih. Selanjutnya diminta kepada yang mewakili Tempek Palmerah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami sudah mendengar pemaparan dari pengurus ASDAD Banjar Jakarta Barat periode 2016-2021 dan pada prinsipnya Tempek Palmerah menerima LPG yang telah disampaikan. Terima kasih. Baik, kita dengarkan sudah 2 penyampaian menyetujui. Kita lanjut ke Tempek Cengkareng. Saya persilakan. Kami menyetujui laporan pertanggungjawaban petugas pengurus Banjar Jakarta Barat yang lama. Yang akhir sampai di sini, Om Santi Om. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan dari Tempek Petamburan. Laporan pertanggungjawaban yang telah kami dengarkan dan dipaparkan oleh Ketua dari Tempek Petamburan menerima laporan pertanggungjawaban tanpa cacat. Terima kasih Om Swastiastu. Om Santi. Saya lanjutkan berikutnya dari PWSHD Jakarta Barat. Saya persilakan. Om Swastiastu. Kami dari PWSHD sangat menyetujui hasil beliau tanpa syarat. Semoga semua mari lancar. Om Santi. Yang terakhir dari anak kita, KPSAD, saya persilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat, para pimpinan sidang tetap, dan Ibu Bapak yang ada di sini. Kami dari KPSAD menyetujui laporan pertanggungjawaban ini. Terima kasih. Hadirin, kita sudah dengarkan bersama-sama seluruh yang menyampaikan, menyatakan persetujuannya atas laporan pertanggungjawaban dari Ketua Banjar periode 2016-2021. Untuk itu, apakah bisa kita sahkan? Silakan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pengesahan LPG SDHD Banjar Jakarta Barat. Ketetapan rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 nomor 01/TAP/RUAS DHD /3/2021 tentang pengesahan atas laporan pertanggungjawaban pengurus Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat masa bakti tahun 2016-2021. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan. Menetapkan penetapan rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021
Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat tentang pengesahan atas laporan pertanggungjawaban pengurus Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat masa bakti 2016-2021. Ke-1, menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat masa bakti 2016-2021 yang telah disampaikan dalam sidang pleno rapat umum anggota SDHD Banjar Jakarta Barat tahun 2021 Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Barat pada tanggal 20 Maret 2021. Kedua, ketetapan ini dimulai sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Selaku pimpinan sidang menyatakan pengurus SDHD Banjar Jakarta Barat yang lama demisioner. LPJ-nya diserahkan. Acara selanjutnya adalah pembacaan calon ketua SDHD Banjar Jakarta Barat. Baik, karena pengesahan satu calon sesuai dengan hasil meeting virtual, yaitu Bapak Nyoman Sutrisna, Disahkan. bersama ini kami akan sahkan apakah sudah setuju semuanya. Baik, kita akan mendengarkan visi misi beliau 5 tahun ke depan seperti apa. Silakan Pak Nyoman Sutrisna. Sebelumnya Tiang profilnya Tiang ya, Tiang I Nyoman Sutrisna, lahir di Denpasar 11 Juni 1966. Pekerjaan Tiang di namanya PT Rekarya Kartika, bergerak di bidang pengembang perumahan. Istri Tiang Putu Sri Utami, yang punya anak 2 orang. Pertama I Putu Satyana Utabita Pande, yang sekarang kuliah di Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Anak kedua kami bernama Imade Pawitra Witata Adiaksa Pande, yang sekarang kelas 11. Riwayat organisasi keumatan di lingkungan Jakarta Barat, kami yang pernah sebagai sekretaris Tempek Palmerah tahun 2013 sampai 2018. Sebelum awal itu yang punya namanya slogannya kita niki kita Jaktop. Jaktop niki J-nya itu untuk jemaat. Kita harap ke depan kita dengan rajin bekerja di demi SDHD niki. Terus enggal itu segala sesuatu kita akan kerjakan dengan cepat, tidak menunda-nunda. Nah, guyup niki kita memang harus guyup bersatu. Guyup niki mungkin kadarnya lebih tinggi dari bersatu. Tanpa pemerih, T-nya kita tanpa pemerih, objektif dan positif. Terus lanjut kita sampaikan misinya. SDHD DKI Jakarta Barat merupakan perwujudan perwakilan umat Hindu di Jakarta Barat dengan sumber daya manusia yang sejahtera dan berkualitas, semakin dipandang khususnya di Jakarta Barat dan di DKI. Kami punya misi, terwujudnya Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Barat yang berwibawa, yaitu bernya itu bersatu, wi-nya itu berwiweka, ba-nya itu adalah berbakti, dan wa-nya adalah berwawasan. SDHD Jakarta Barat bersatu. Umat Jakarta Barat bersatu, di mana setiap anggotanya memiliki pola pikir, mindset, tidak lagi memikirkan kelompok tertentu, dari mana mereka berasal, dari Bali atau dari mana, dari daerah mana, latar belakang apa, dari tempe apa. Ke depan kita harus menyamakan persepsi adalah kita demi SDHD Jakarta Barat, karena kita di luar dikenal dengan SDHD Jakarta Barat. Sedikit kami sampaikan mengenai program kerja. Dalam merencanakan sesuatu, kita akan di SDHD ini pun kita memakai analisa SWOT yang biasa dipakai di manapun, seperti untuk menganalisa. Kita akan menganalisa kekuatan kita apa, terus kelemahannya kita apa, kesempatan yang peluang
yang kita punya di sini apa, serta kelemahan atau ancaman yang kita punya. Kita akan analisa mencakup bidang agama, sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan. Terus mengenai program kerja, selanjutnya kami mengadakan konsolidasi dengan semua Tempek dan semua lembaga-lembaga Hindu yang berada di bawah naungan SDHD Jakarta Barat ataupun yang berada di dalam teritorial SDHD Jakarta Barat agar tercipta sinergi dan soliditas SDHD Jakarta Barat dalam segala aspek. Kita akan membuat SOP tentang kedukaan dan semua upacara rakyatnya dengan melibatkan semua Tempek dan semua lembaga yang berada di bawah naungan SDHD Jakarta Barat agar tercipta sinergi yang dari segala aspeknya. Kita akan membangun pola komunikasi yang lebih intens terhadap berbagai instansi pemerintah dan lembaga lainnya melalui tim bidang khusus seperti hubungan antar lembaga. Selama ini memang namanya yang bergerak hanya pengurus inti. Ke depan mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri lagi ke instansi-instansi yang terkait. Terus kita akan membuat sistem database umat. Nah, ini database umat setiap saat diperlukan oleh baik dari Pembimas, Pemda atau PHDI. Setiap kita minta data sepertinya masih kesulitan atau kurang cepat kita menemukan. Nah, ke depan kita akan membuat data, kita ulang membuat data mengenai umat kita. Niko yang dapat sampaikan visi misi. Matur semua. Om Santi. Dengan ini kami sebagai Ketua Sidang mengesahkan Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat yang dipilih secara aklamasi. Baik, acara selanjutnya yaitu Skapur Sirih, Ketua Umum SDHD Banjar Jakarta Barat terpilih, sekaligus dimohon untuk menutup acara. Pada Bapak Nyoman Sutrisna, dipersilakan. Om Swastiastu. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan Niki, dukungan yang diberikan terhadap Tiang untuk mengemban tugas sebagai Ketua SDHD Jakarta Barat masa bakti 2021-2026. Dengan mengucap Awegen Namastu yang tutup rapat umum anggota SDHD Niki ditutup.